Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di kebun bambu untuk mengambil akar bambu yang akan dijadikan sebagai media untuk pengambilan biang atau inokulum mikroorganisme PGPR. Bagi para petani adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan apabila tanaman yang dipeliharanya terserang oleh penyakit, apalagi terjadinya ketika sudah berumur dewasa. Sementara biaya yang akan dikeluarkan akan membengkak apabila tanaman yang dipeliharanya itu terserang oleh penyakit, apalagi jika terjadinya ketika tanaman sudah dewasa. Karena keterbatasan pengetahuan, sehingga petani akan merasa putus asa. Kini untuk mencegah terjadinya serangan penyakit pada tanaman telah diketemukan oleh para pakar pertanian IPB dengan serangkaian penelitiannya, yaitu dengan memberi perlakuan oleh mikroorganisme PGPR sebagai solusinya. Infeksi oleh mikroorganisme yang patogen ini terjadi melalui akar dan jaringan pangkal batang. Untuk mencegah masuknya serangan mikroorganisme patogen ini, baik itu berupa bakteri ataupun jamur, menurut para ahli harus dicari suatu bakteri atau jamur yang memiliki peranan antagonis terhadapnya. PGPR adalah Plant Growth Promoting Rhizobacteria, adalah koloni bakteri yang termasuk golongan Rhizosper yang diketemukan pada perakaran bambu, yaitu Bacillus sp, Pseudomonas fluorescens. Mikroorganisme ini hidup bersimbiosis dengan tanaman bambu sebagai inangnya. Ini akar bambunya, pemirsa, diambil dengan tanahnya beserta dengan tanah, dan begitu juga kita gunakan bagian yang berasal dari permukaannya, yang dari permukaan tanah ambil juga seperti ini humus bambu ya. Nah, inilah bahan yang akan kita gunakan sebagai inokulum untuk PGPR, di mana eksudat dari bambu itu dimanfaatkan oleh mikroorganisme tersebut untuk kebutuhan hidupnya sebagai energinya untuk tumbuh dan berkembang. Sementara keuntungan bagi bambu adalah karena mikroorganisme tersebut hidup mengelilingi di akar bambu sehingga menjadi penghalang terhadap serangan patogen, karena PGPR hidupnya itu menyelimuti bagian-bagian akar. Dan yang menjadi keuntungan lainnya adalah mikroorganisme tersebut bisa merombak fosfor, yaitu tersedianya unsur fosfor yang dalam keadaan terikat tanah sehingga terurai dan dapat dimanfaatkan oleh bambu tersebut. Perlu diketahui, peranan dan fungsi dari PGPR ini terhadap tanaman adalah sebagai berikut. Yang ke-1 yaitu sebagai biofertilizer atau pupuk hayati. Kinerja dari bakteri PGPR ini memudahkan tanaman untuk menyerap pupuk dan meningkatkan ketersediaan unsur hara bagi tanaman. Lalu yang kedua, sebagai biostimulan, karena bakteri PGPR memiliki kemampuan untuk menghasilkan hormon atau zat pengatur tumbuh. Yang ketiga adalah bioprotektan atau pelindung tanaman, atau bisa juga disebut sebagai pestisida hayati, yaitu dapat menghambat pertumbuhan bakteri atau jamur yang bersifat patogen terhadap tanaman. Nah, dengan memperhatikan peranan dan fungsi dari PGPR ini, maka para petani bisa memanfaatkan bakteri PGPR dapat dijadikan sebagai perlindungan terhadap tanaman dengan cara memberi perlakuan terhadap benih atau diaplikasikan terhadap bahan
pada saat pratanam atau aplikasi susulan, yaitu dengan cara dikocok. PGPR ini dapat diperbanyak dengan bahan-bahan sebagai berikut. 1. Akar bambu dengan tanahnya dijadikan sebagai biang atau inokulum PGPR sebanyak 1 kg. 2. Air 15 liter. 3. Terasi 250 gram. 4. Gula pasir atau gula merah atau molase sebanyak 500 gram. 5. Dedak halus 500 gram. 6. Kapur sirih 50 gram. Proses pengolahan dan pembiakan PGPR ini adalah sebagai berikut. Langkah ke-1 adalah akar bambu beserta bagian tanahnya direndam dalam air steril kurang lebih 3 liter dalam wadah tertutup selama 3 atau 4 hari. Langkah kedua, bahan lain yaitu terasi, gula, dedak halus, dan kapur sirih direbus dengan 6 liter air, sedangkan yang 6 liter lainnya juga direbus terpisah. Ini dilakukan jika air yang 12 liter tidak bisa sekaligus disatukan dalam perebusan. Pemirsa, ini adalah inokulum PGPR yang sekarang ini sudah diperang selama 4 hari dalam keadaan terikat dan ditutup rapi dengan plastik. Sekarang kita coba lihat keadaannya. Ini inokulum PGPR-nya. Sedangkan ini yang kemarin kita rebus dengan 6 liter air, sementara yang 6 liter lainnya itu dipisahkan karena tidak masuk di dalam wadah. Sekarang sudah dingin, saatnya untuk kita satukan inokulum, kita satukan dengan campuran media yang lainnya. Untuk kali ini kita tidak akan menyaringnya dulu, ya. Kita langsung saja satukan untuk kita fermentasikan selama 15 hari berikutnya. Langsung saja kita satukan dengan tanpa saringan. Semua air dan akar bambunya kita satukan saja. Kedua larutan ini kita aduk rata. Sekarang ini dalam keadaan bau, ini bau terasi. Nanti kita lihat perkembangannya setelah 15 hari, bagaimanakah yang terjadi, apakah ini akan sukses atau nanti hasilnya seperti apa, ya. Kita tinggal hanya tunggu saja selama 15 hari berikutnya. Lalu ditutup rapi. Kunci dari keberhasilan teknologi pengendalian organisme patogen ini dengan menggunakan PGPR tergantung pada kualitas dari PGPR itu sendiri, sehingga diperlukan keterampilan petani untuk perbanyakan PGPR dengan baik. Selamat mencoba pemirsa. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.